wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran sejarah peminatan dalam pertemuan ketiga ini. Oke, kita masih membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk mendapat pengakuan internasional. Ya. Utamanya adalah tentang masih mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, ini indikator yang harus kita pahami. Yang kemarin sampai hari ini adalah tetap kita tidak lepas dari perjuangan kemarin secara de facto dan de jure ingin mendapatkan pengakuan internasional, dan hari ini merupakan perlawanan secara fisik dan juga diplomatik bangsa Indonesia. Yang pertama, ada perlawanan Bandung Lautan Api. Kenapa disebut Bandung Lautan Api? Karena ini adalah masyarakat Bandung pada saat itu berupaya untuk melakukan perlawanan yang mana walaupun senjata tidak memadai, tidak bisa mengimbangi konfrontasi dari pihak Belanda, namun mereka lebih memilih untuk menyingkir dan bereksodus untuk mengosongkan kota Bandung supaya tidak diduduki. Ya, peristiwa ini terjadi pada tanggal 21 November 1945. Para pejuang tidak mendapatkan bahkan tidak mempedulikan ultimatum yang dilakukan oleh Sekutu. Sekutu mengulangi ultimatum itu pada tanggal 23 Maret 1946. Namun pihak Tentara Nasional Indonesia pada saat itu masih gabungan ya, dan tergerak seluruh masyarakat Bandung juga di dalamnya untuk melakukan perlawanan pada tanggal 24 Maret 1946 terjadi pertempuran di Bandung. Para pejuang Indonesia melakukan serangan ke pos-pos Sekutu. Nah, ini dengan kerugiannya akhirnya membumi hanguskan Bandung Utara dan tidak bisa lagi diduduki. Dan alhasil Belanda tidak memiliki ruang untuk menduduki wilayah di Bandung. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, atau The Battle of Surabaya. Ini adalah pertempuran yang luar biasa dahsyat, bahkan dikatakan pertempuran yang kedua terhebat setelah Asia Timur Raya, ya, Asia Pasifik pada saat itu. Dan inilah yang paling bergerilya pada saat itu. Berawal dari penyerangan penjara di Kalisosok, objek wisata, objek yang viral pada saat itu, pasukan Sekutu mendarat di Surabaya pada tanggal 26 Oktober 1945. Ya. Pada tanggal 27 Oktober 1945, pesawat Inggris memberikan peringatan ya bagi rakyat Surabaya untuk segera melakukan tindakan menyerah kepada Sekutu. Namun pada tanggal 29 Oktober 1945 diadakan perundingan gencatan senjata. Kenapa? Karena ada serangan baku tembak antar pemuda pada saat itu. Namun insiden tembak menembak yang menyebabkan Brigjen Malawi tewas menimbulkan ketegangan lebih besar dari pihak Sekutu terhadap Indonesia. Kemudian Sekutu mengultimatum agar pihak Indonesia dan para pemuda secepatnya menyerahkan diri. Sampai tanggal 10 November, ultimatum tersebut tidak diindahkan sekali lagi. Dan akhirnya 20 hari sesudahnya pihak Indonesia masih berlawanan, yang mana ada prediksi hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, ternyata sampai berbulan-bulan perlawanan masih terus bergerilya luar biasa. Maka 10 November ini sebagai tanggal lahirnya perlawanan atau disebut dengan Hari Pahlawan Nasional. Pertempuran 5 hari di Semarang, ya. Pertempuran 5 hari di Semarang juga ini luar biasa, dipicu oleh peristiwa yang terjadi pada tanggal 14 Oktober 1945, di mana 400 orang veteran ya Jepang menyerang polisi Indonesia. Nah, situasi ini bertambah panas dengan adanya cadangan air minum di Candi diracuni oleh pihak Jepang yang menculik 8 orang polisi Indonesia. Pertempuran itu pecah pada tanggal 15 Oktober 1945 antara para pemuda Indonesia yang bertempur dengan pasukan Jepang. Pertempuran itu berlangsung selama 5 hari, paling banyak menelan korban di
Simpang 5 ya, baru berhenti setelah Gubernur Wongsonegoro dan pemimpin TKR berunding dengan Jepang. Ini ada perundingan dengan Jepang. Pasukan sekutu yang terlibat dalam perundingan mempercepat proses gencatan senjata karena proses ini Jepang juga masih memiliki persenjataan lengkap pada saat itu. Ya. Kemudian ada Puputan Margarana. Ini adalah perlawanan rakyat Bali ya. Sejak bulan Maret 1946, Belanda menduduki beberapa daerah di Bali. Ya. Dalam perjanjian Linggarjati, Belanda bebas menguasai Bali. Nah, ini yang merugikan Bali. Ya, hasil dari perundingan Linggarjati ini, Bali itu dianggap wilayah Belanda. I Gusti Ngurah Rai mengadakan long march sampai melakukan penyerangan terhadap pasukan Belanda di beberapa kota di Bali. Karena kekuatan tidak seimbang, pasukan I Gusti Ngurah Rai melakukan perang habis-habisan Puputan sampai mati di Margarana. Saking itu tidak mau lagi dikuasai oleh Belanda dalam setiap aktivitas yang mana mereka sudah mendambakan kemerdekaan yang sejatinya. I Gusti Ngurah Rai gugur dalam peristiwa tersebut dan baru berusia genap 26 tahun. Yang masih muda, berjiwa patriotisme sampai tetes darah. Penghabisan dilakukan pada saat pertempuran dengan asing saat itu. Ya, kalau hari ini jiwa muda kerja, dedikasi kita untuk lingkungan kita, dedikasi kita dengan pengetahuan kita untuk negara kita, dedikasi kita untuk kebanggaan masyarakat, bangsa dan negara kita. Ini hari ini kondisi kemerdekaan seperti ini. Selanjutnya ada pertempuran 5 hari di Palembang. Di Sumatera itu ada pertempuran 5 hari. Pasukan sekutu mendarat di Palembang pada tanggal 12 Oktober 1945. Pemerintah Indonesia mengizinkan sekutu ya tinggal hanya di Talang Semut. Namun mereka tidak mengindahkan itu. Ini kebiasaan orang Eropa itu, khususnya sekutu pada itu tidak bisa ya melakukan hal-hal yang istilahnya negosiasi ataupun konsolidasi. Ya, mereka lebih cenderung melakukan konfrontasi. Ya. Kemudian sekutu terus menambah kekuatannya di Palembang, seakan-akan mereka ingin melakukan camp di Palembang dan akhirnya kekuasaan tersebut nanti itu akan diestafetkan kepada Belanda. Pertempuran Belanda dan pemuda meletus ketika para pemuda diminta mengosongkan Palembang, namun Belanda mengajak berunding. Pertempuran meletus pada tanggal 1 Januari 1947. Selama 5 hari 5 malam Palembang hancur dengan bombardir, tembak hantam, tembak di mana-mana ya. Pada 6 Januari 1947 dicapailah gencatan senjata antara Belanda dan pemerintahan RI di Palembang. Nah, ini merugikan sekali ya. Peristiwa Merah Putih di Minahasa. Nah, ini untuk di Sulawesi pada bulan September 1945, tentara sekutu mendarat di Minahasa diikuti dengan kedatangan Nika, di mana Nika segera melakukan tindakan untuk mendirikan kembali pemerintahan Belanda di Minahasa. Ini represif ya, tidak ada datang langsung melakukan tindakan ya. Tentara sekutu melarang pengibaran bendera merah putih di Minahasa. Namun rakyat lagi-lagi tidak mau menggubris ultimatum tersebut. Bentrokan antara Belanda dengan rakyat Minahasa pecah karena Belanda bersikeras melarang mengibarkan bendera merah putih. Bentrokan ini pecah di Tondano dan Tomohon. Karena kekurangan senjata, rakyat Minahasa melakukan gerakan di bawah tanah. Maksud gerakan bawah tanah itu ya gerilya itu. Ya. Dr. Samratulangi diangkat sebagai Gubernur Sulawesi, memerintah membentuk perjuangan pusat keselamatan rakyat sekaligus memperkerasai petisi rakyat Sulawesi mendukung kemerdekaan RI. Akibatnya, Dr. Samratulangi ditangkap dan dibuang di Serui pada tahun 1945. Gak ada rasa ya takut siapapun pada saat itu ketika kedatangan Belanda lagi dan sekutu diboncengin Nika. Nah, ini habis-habisan melakukan peperangan. Peristiwa Westerlinasi di Westerling di Makassar. Ya, Westerling di Makassar
ini terjadi pada tahun 1946, tepatnya di bulan Desember, di bawah pimpinan Raymond Westerly mengirim pasukan Sulawesi Selatan untuk menumpas perlawanan pembentukan negara Indonesia Timur. Belanda melakukan usaha untuk memecah belah raya. Nah, ini ya luar biasa ujian demi ujian pasca kemerdekaan. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam perjuangan melawan Belanda antara lain Robert Walker Wongissidi, Arifat, dan Pairsi, pemuda-pemuda terpelajar. Sedangkan dari Laskar Pemberontak Indonesia Sulawesi, lapris seperti Ranggong Daeng Romo, Makaeng Daeng Jarum. Nah, ini lapisan masyarakat ya. Kemudian perlawanan tidak hanya dimotori oleh laki-laki namun juga perempuan juga. Emi Sailan yang melakukan pertempuran di Kasi ya. Ini perempuan juga turun ke medan laga untuk mempertahankan wilayah kedaulatan ya. Saking tidak mau daerahnya dikuasai kembali oleh Belanda. Nah, ini kemudian agresi militer Belanda 1 ya, pada tahun 1947 di bulan Juni tanggal 21. Ini meliputi Jawa dan Sumatera, dibombardir ya. Dan kota-kota di kita juga. Ini kerugian besar. Kenapa? Karena Belanda melakukan blunder sepertinya. Nah, karena dunia lagi menginginkan kemerdekaan ataupun perdamaian, dan Belanda tidak sabar untuk kembali menguasai Indonesia. Selanjutnya ini yang kedua, ini lebih parah lagi, agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948. Tentara Belanda menerjunkan pasukan di landasan udara Margowo Yogyakarta, Margowo Harjo pada tanggal 27 Desember 1948 juga. Oke, ini langsung tanggapan internasional. Tokoh-tokoh nasional Soekarno, Haji Agus Salim, Sultan Syahrir ya, semuanya ya, dipindahkan ya. Kemudian banyak lagi Panglima Besar Jenderal Sudirman terus melakukan gerilya, tidak takut dengan serangan-serangan agresi yang dilakukan oleh Belanda secara langsung di Indonesia. Dan PBB terketuk hatinya ketika agresi militer kedua. Kemudian untuk membuktikan terhadap eksistensi adanya Tentara Nasional Indonesia pada saat itu, ya, maka melakukan serangan mendadak pada tanggal 1 Maret 1949. Ya. Ini di bawah pimpinan Letkol Soeharto. Untuk mempermudah penyerangan wilayah yang itu dibagi 5 sektor. Sektor barat dipimpin oleh Letkol Prinsip Semua. Sektor selatan dipimpin oleh Mayor Sarjono. Sektor utara dipimpin oleh Mayor Kusno. Sektor kota dipimpin oleh Letnan Amir Martono dan Letnan Marsudi. Sebelah timur, sektor timur oleh Mayor Sarjono. Nah, ini di wilayah Yogyakarta dipusatkan, yang mana ketika ada bunyi sirine di Yogyakarta pukul 6, Belanda tidak menduga akan terjadi serangan. Akhirnya Tentara Nasional berhasil memukul mundur Belanda yang ada di Yogyakarta dalam waktu 6 jam saja. Ya. Oke, ini bukti bahwa tentara Republik kita ada. Nah, ini balasan dari agresi militer 1 dan agresi militer 2. Secara diplomatik, tokoh-tokoh kita juga sudah memperhitungkan kekuatan tentaranya. Salah satunya dengan adanya perjanjian Linggarjati. Ya, ini diplomatik. 7 Oktober 1946 menjadi bukti bahwa pemerintah Belanda mengakui secara de facto kekuasaan Indonesia, namun hanya wilayah Sumatera, Jawa, dan Madura saja. Hanya wilayah Jawa, Sumatera, Madura. Selanjutnya perjanjian Renville. Dalam perjanjian Renville, ya, perundingan ini berlangsung pada tanggal 6 Desember 1947.
ditandatangani 17 Januari 1948, dipimpin oleh Mr. Amir Sarifuddin dan dari Belanda oleh Raden Abdul Qadir Wijayatmonto. Ya, tujuannya adalah penghentian tembak menembak, agresi militer 2. Daerah-daerah di belakang garis Panmuk harus dikosongkan dari pasukan RI. Belanda menduduki negara-negara federal karena pada saat itu masih RIS. Ya. Kemudian membentuk Uni Indonesia Belanda, dan perjanjian Renville ini merugikan karena pada saat itu perjanjian ini menyebabkan jatuhnya kabinet Amir Sarifuddin akibat tantangan dari rakyat. Selanjutnya, pemerintahan darurat Republik Indonesia. Ketika agresi militer terjadi, Indonesia harus mengosongkan di wilayah Yogyakarta. Maka pada saat itu muncullah pemimpin-pemimpin yang ditunjuk oleh Insinyur Soekarno. Ya, salah satunya adalah Mr. Saprodin Prawira-Negara dan juga Mr. Asad, yang untuk memerintahkan terbentuknya PDRI, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Nah, ini salah satu yang dibentuk pada saat itu. Selanjutnya, perjanjian Rumroyen. Ya, sebelum pelaksanaan KMB ada perjanjian yang juga penting pada saat itu, yakni pada tanggal 17 April sampai 7 Mei 1948 itu diketuai oleh Muhammad Rum dan ditandatangani dipimpin oleh Dr. J. H. Van Rum. Ya. Pada tanggal 7 Mei 1949 tercapailah persetujuan Rumroyen. Ya. Dan bunyinya kalian bisa lihat sendiri nanti. Kemudian upaya memecah belah tidak henti-hentinya dari Belanda, kemudian mendirikan negara boneka di Indonesia bagian timur, kemudian membuat negara Pasunda. Ini orang Sunda paling pertama kali pada saat itu didirikan 16 Februari sampai 5 Maret 1948. Ya. Kemudian negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, negara Borneo, negara Sumatera, luar biasa. Ya, banyak sekali tantangannya. Selanjutnya, Konferensi Inter-Indonesia. Nah, inilah Konferensi Indonesia yang diadakan di Yogyakarta 15 sampai 22 Juli 1949 dipimpin oleh Muhammad Hatta. Konferensi ini diadakan juga kembali di Jakarta ya 30 Juli dan sampai 2 Agustus 1949 dipimpin oleh Sultan Hamid BMO dan akhirnya tersepakatlah untuk saling menghormati dan juga kalian bisa nanti kerjasama ya antara Indonesia dan Belanda. Nah, kalian baca. Selanjutnya dan akhir perjuangan itu di KMB, Konferensi Meja Bundar, pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 dengan hasil ya, yang masih diketuai oleh Muhammad Hatta, sang diplomat ulung juga. 2 November 1949 diputuskan Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka. Penyelesaian masalah Irian Barat dibahas 1 tahun kemudian. RIS bekerja sama dengan Belanda untuk Uni Indonesia dan Belanda. RIS mengembangkan hak milik Belanda, pengembangan boleh, dan akhirnya juga harus mengembalikan ini ke Indonesia. Ya, selama penjajahan justru kita yang dirugikan, baik fisik, material, korban jiwa dan harta benda dan semua sudah banyak, tapi masih meminta kembali lagi utang. Ya. Semua utang Hindia Belanda harus dibayar RIS, luar biasa. Tentara Nasional Indonesia atau tentara RIS berangsur-angsur akan mengambil alih penjagaan keamanan di seluruh wilayah RIS. Akhirnya pada tanggal 27 Desember 1949 Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia yang dilakukan di Belanda dan Indonesia. Dengan berakhirnya KMB, berakhir pula konflik Indonesia dengan Belanda selama kurang lebih 4 tahun, 1945-1949. Ya, itu saja yang bisa Bapak paparkan. Silakan untuk tugas tentang
upaya mendapatkan pengakuan internasional dalam indikator yang akan kita capai, yaitu tadi secara fisik dan revolusi fisik dan secara diplomatik. Mengapa Indonesia memilih jalur diplomatik? Tulis dan kemudian kalian kirimkan ke classroom. Sekali lagi, untuk soal itu di kelas.